Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat rekan-rekan semua yang sudah hadir malam ini. Sekarang sudah ada sekitar 30 peserta ya. Mungkin kita masih ada beberapa lagi yang akan masuk. Kalau tidak salah sekitar 100 berapa yang mendaftar. Jadi mungkin uh, sambil mulai kita bisa nanti teman-teman pada masuk. Sebelumnya saya ingin menyapa juga kepada Pak Indra Listio, Ketua Umum HPI yang berkenan hadir malam ini membersamai kita di acara Ruang Berbagi. Selamat malam Pak Indra. Jadi malam hari ini, seperti yang sudah kita ketahui semua, kita kedatangan pembicara yang cukup spesial ya, karena seperti yang kita tahu sama-sama, Bapak yang satu ini cukup sibuk. Saya lihat beliau selalu menjadi pembicara di berbagai tempat, dan kebetulan malam ini beliau bersedia hadir dan berbagi sebuah topik yang menurut kami cukup menarik. Ini topik yang mungkin tidak pernah kita dengar sebelumnya, bahkan saya sampai harus menggoogle beberapa kali dan ternyata memang menarik. Jadi nanti akan dijelaskan lebih jauh tentang topik ini, phraseological approach dalam penerjemahan ilmiah. Tadi kami Pak Indra juga sempat mencari di KBBI apa bahasa Indonesianya, namanya fraseologi. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh pembicara. Sebelumnya saya bacakan sedikit profil Pak Adrian. Beliau ini adalah dosen di program studi bahasa Inggris Politeknik Negeri Malang. Selain itu, beliau berprofesi juga sebagai penerjemah dan editor, founder prosemantic.com. Untuk rekan-rekan yang ingin tahu lebih jauh tentang pekerjaan beliau, karya beliau, silakan bisa masuk ke Prosemantic nanti mengetahui lebih jauh ada apa saja di sana. Ya, tanpa berpanjang lebar karena memang malam ini cukup singkat ya dan materinya menurut saya cukup menarik. Saya persilahkan saja kepada Pak Ardian untuk bisa memulai presentasinya. Silakan Pak, mungkin sekitar 45 menit ya, nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab 15 menit. Baik, Silakan Pak. baik. Terima kasih Pak Ade, Pak Indra, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sempat membuka dengan diskusi singkat ya Pak Indra, Pak Ade ya tentang phraseological ini apa sih gitu. Karena ini sebenarnya hal yang baru dan apa yang saya sampaikan hari ini kalau di bidang kalau di ilmu saintifik sebenarnya bisa dibilang anekdotal gitu. Karena anekdotal itu based on assumption gitu, berdasarkan asumsi dan berdasarkan apa yang kita ambil dari field yang lain. Di bidang penerjemahan saya juga sudah mencari ada nggak ya yang menggunakan kata fraseologi atau pendekatan fraseologi ini di spesifik khususnya di bidang penerjemahan gitu ya, dan ternyata memang belum ada gitu. Padahal di bidang linguistik fraseologi itu ada bidang ilmunya gitu, dan kemudian kalau di area scientific writing kita sebenarnya ada itu. Jadi misalnya studi di Manchester itu mereka sudah menggunakan korpus untuk menghasilkan academic phrase bank gitu ya, mengumpulkan frasa-frasa akademik untuk membantu penulis menghasilkan tulisan ilmiah gitu. Nah, di perguruan tinggi lain juga sudah melakukan riset yang sama. Mereka mengumpulkan misalnya di RMIT itu mengumpulkan kosakata akademik gitu di level vocabulary. Nah, hal-hal semacam ini yang kok di scientific bidang scientific writing itu ada, tapi di translation tidak ada. Nah, ini yang coba kami bawa ke translation untuk memberikan pendekatan baru, approach baru, barangkali bisa membantu teman-teman ketika menerjemahkan, terutama untuk menyampaikan ide yang kita lakukan sebagai penerjemah ya, menyampaikan ide meaning itu supaya ini bisa diterima oleh scientific discourse, jadi komunitas ilmiah gitu ya, yang menjadi tujuan dari tulisan kita. Let me share my screen now. Saya akan langsung berbagi layar saja, Bapak Ibu semuanya. Waktunya singkat, jadi saya akan langsung ngebut ini. Sudah dipesanin sama Pak Adi tadi, harus ngebut aja gitu. Jadi gitu Bapak Ibu ya, kita akan langsung ngebut saja pada malam hari ini karena waktunya hanya 40 menit. Saya akan sedikit berbagi tentang scientific translation, terutama translation of journal manuscripts dengan menggunakan phraseological approach, pendekatan phraseology. Nah, ini hal yang menarik yang ada satu penelitian yang dilakukan oleh Caldicott 2018 yang judulnya mungkin terinspirasi dari kelahiran gitu ya, rejection blues gitu. Kemudian ada judul selanjutnya adalah Why do research papers got rejected? Kenapa sih? Dan apa yang menjadi alasan artikel-artikel ilmiah itu ditulis? Yang menarik adalah
banyak sekali alasan yang diidentifikasi oleh Kaldikar, dari pool methodology, kemudian similar papers, ada ethical issues, statistics, data analysis, dan lain-lain. Yang menarik adalah pool language itu menjadi salah satu yang terbesar. Jadi kebanyakan naskah itu ditolak bukan karena idenya yang kurang baik gitu ya, tapi karena poor language, karena bahasa yang digunakan untuk menyampaikan ide itu kurang baik, kurang tepat gitu. Baru no new informations and poor scientific content. And I think this is an opportunity for translators. Saya kira ini menjadi kesempatan bagi kita untuk membantu penulis-penulis, akademisi-akademisi di Indonesia untuk menyampaikan pesan-pesannya, hasil-hasil penelitiannya ke dunia gitu. So it's part of our responsibility as a translator di Indonesia khususnya gitu ya. Karena banyak sekali Bapak Ibu naskah-naskah yang memuat informasi, data-data lokal, temuan-temuan yang sangat-sangat menarik tapi tidak dibawa ke tingkat diskusi yang internasional karena tidak bisa disampaikan dalam bahasa yang baik. Nah, untuk malam hari ini pendekatan saya adalah non-prescriptive, and that means artinya ini bukan satu-satunya pendekatan yang bisa digunakan gitu ya. So I'm offering a new approach. Ini pendekatan yang saya tawarkan, tapi silakan dikritisi, silakan kita bisa membangun pendekatan ini, kita bisa memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap pendekatan ini sehingga bisa mungkin nantinya kita klaim menjadi pendekatan baru in translation studies gitu. Saya sudah mencari di translation studies ada nggak ya pendekatan semacam ini. Ternyata memang belum ada gitu Bapak Ibu. Dan di kesempatan kita mungkin nanti bisa kolaborasi untuk menulis bersama-sama, and we can claim this as mungkin menjadi hak ciptanya kita semua di HPI gitu. So we learn from each other, and maybe we can also improve the practice together based on this approach dengan menggunakan pendekatan ini. Nah, saya juga acknowledge that bahwa kita sebagai translators might have different ways and methods of translation. Kita mungkin memiliki pendekatan yang berbeda, metode yang berbeda ketika melakukan praktik translation. Dan terutama berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan semacam how do we translate scientific documents? Bagaimana kita menerjemahkan dokumen ilmiah nih? Bagaimana tahapannya seperti apa? Dan saya yakin rekan-rekan mempunyai tahapan yang berbeda-beda ya gitu ya. Dan well, we acknowledge that kita akan mempertimbangkan itu sebagai bagian penting dari proses translation yang kita jalani masing-masing. Gitu. Dan khusus hari ini saya ingin berbagi tentang some important things, itu beberapa hal penting yang harus kita pertimbangkan di dalam scientific translation. And untuk disclaimer di awal ini, Bapak Ibu, ini berdasarkan dari pengalaman saya ketika menerjemahkan dokumen-dokumen ilmiah, khususnya naskah-naskah jurnal gitu ya, artikel jurnal, manuskrip, dan kemudian ini menjadi model of scientific translation. Saya kemudian membuat kira-kira tahapan saya ketika menerjemahkan seperti ini, dan mungkin Bapak Ibu juga mempunyai metode yang berbeda, and we can discuss this later on. Nah, beberapa hal yang kita pertimbangkan ketika kita melakukan penerjemahan dokumen ilmiah, saya kira yang pertama adalah, mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham ya, we have to read the source document. Kita harus membaca dokumen sumbernya sebelum kita melakukan penerjemahan. Do we do that? Yes, most of us. Gitu ya. Jadi saya kira kita semua melakukan hal itu. Tapi pertanyaan selanjutnya, do you read some sample documents? Apakah kemudian rekan-rekan penerjemah itu mengunduh beberapa dokumen contoh gitu ya, similar to the translated document? Jadi misalnya begini, kita tanya ke penulisnya, Bapak Ibu, ini dokumen artikelnya akan dikirimkan kemana gitu, manuskripnya akan dikirimkan kemana? Oke, jurnal ini tujuannya gitu ya. Apakah kita kemudian mampir ke jurnal tersebut dan kemudian mengunduh beberapa dokumen dan kita membaca artikel tersebut sehingga kita bisa memahami, oh kira-kira ekspektasi bahasanya seperti ini, gaya tulisannya seperti ini, kemudian ekspresi-ekspresi yang digunakan seperti ini. Why? Karena range gaya bahasa itu di setiap jurnal sangat berbeda, Bapak Ibu. Bukan saja karena field-nya gitu ya, karena biologi, engineering, bidang ilmunya yang berbeda, tapi juga karena level of kalau di dalam jurnal itu kita mengenal indexing gitu ya. Di mana misalnya Q1 itu adalah jurnal-jurnal yang diisi oleh para dewanya gitu, sehingga kualitas bahasanya akan jauh lebih baik, lebih tinggi, lebih kompleks. Sehingga ada juga jurnal-jurnal yang misalnya levelnya indeksingnya nasional, Sinta, ada yang Q1, Q2, Q3, and sort of that. Dan itu mempunyai ragam bahasa yang sangat berbeda sekali, ekspresi yang sangat berbeda, dan tentu saja ekspektasi dari reviewer dan editornya yang sangat berbeda. Nah, dengan mempelajari ekspektasi itu, standar itu,
kita bisa membantu penulisnya untuk menyampaikan pesan dengan lebih baik, sehingga most likely kemungkinan untuk diterima di jurnal tujuan itu menjadi lebih besar. Nah, hal yang menarik dari penerjemahan jurnal adalah Bapak Ibu, mungkin nanti penulis artikelnya akan menghubungi Bapak Ibu kembali, kemudian menyampaikan, terima kasih ya Pak, jurnal saya sudah dipublikasikan, gitu ya. Itu yang menarik. Ada juga yang maaf ya Pak, belum dipublikasikan, ditolak gitu. Jadi hal yang menarik adalah itu. Bukan saja kita merasa senang karena apa ya, financial reward yang kita dapatkan dari proses penerjemahan, tapi bahwa apa yang kita terjemahkan itu direview dan ya diterima oleh komunitas akademik, dan itu kembali kepada kita, dan kita bahasa yang kita gunakan, yang kita terjemahkan tadi ya, itu diterima oleh editornya, dan itu merupakan apa ya, kepuasan pribadi dan kepuasan profesional menurut saya. Nah, hal berikutnya adalah misalnya, do you read the author guideline? Karena di setiap jurnal itu ada panduannya gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya author guideline-nya tidak ada, kita boleh sih mengunduh beberapa artikel untuk mempelajari gaya bahasanya gitu ya, dan kemudian ekspektasinya. Bahkan pada level apakah mereka dominan menggunakan bahasa aktif atau pasif gitu. Itu bisa kita ketahui dari mengunduh dan membaca artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan di dalam jurnal tersebut. Baru kemudian kita bisa mengunduh juga guideline-nya untuk memahami formatting-nya, kemudian termasuk juga sebenarnya sudah ada semacam petunjuk gitu, bahasa apa yang akan digunakan, format seperti apa yang diharapkan ada di dalam manuskrip yang akan nantinya kita terjemahkan. Right. So, jadi seperti ini Bapak Ibu kira-kira. Membaca dokumen source-nya gitu ya, manuskripnya dalam bahasa Indonesia, kemudian kita bisa mengunduh sampel articles yang sudah dipublikasikan. Kenapa? Karena dokumen yang sudah dipublikasikan bisa dipastikan dokumen-dokumen tersebut sudah memenuhi ekspektasi dari reviewernya, baik itu reviewer konten, reviewer bahasa maupun editornya. Kemudian membaca journal guidelines, baru kita melakukan translation, tentu saja dengan proses yang iteratif gitu ya, maju mundur gitu. Kita menerjemahkan, kemudian mengevaluasi, dan kemudian menerjemahkan lagi. Alright, so berikutnya adalah apa sih yang membedakan antara scientific translation, khususnya penerjemahan dokumen ilmiah semacam manuskrip ini, dan kemudian translation of general documents. Nah, dari apa yang saya rasakan, translation of scientific documents ini lebih demanding dalam hal memerlukan kita untuk selalu learn and adapt, untuk mempelajari hal-hal yang baru. Kenapa? Karena ini mengikuti ranah sifat dari keilmuan itu sendiri yang sangat berubah gitu Bapak Ibu. Jadi contohnya nih, dalam beberapa tahun terakhir di area metodologi itu muncul sekali banyak metode-metode yang berkaitan dengan AI. Nah, ini mengubah landscape metodologi, mengubah pendekatan yang ada di situ, dan kemudian mau tidak mau sebagai penerjemah yang kemudian harus menyampaikan makna dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kita juga harus belajar terms, specific terms, dia istilah-istilah, kemudian memahami bagaimana istilah itu digunakan dalam konteks tertentu, terutama yang terkait dengan hal baru tersebut. So it's very interesting. Tapi yang menarik adalah kita sangat beruntung sekali hari ini kita punya mesin pencari yang canggih-canggih gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada Google, ada hal-hal corpus dan lain-lain yang bisa kita gunakan untuk memahami bagaimana terms itu digunakan dalam suatu komunitas akademik. Dan that's because of the changing landscape, karena perubahan landscape-nya yang sangat-sangat cepat sekali. Nah, apakah hanya manuskrip? Ternyata tidak. Ternyata penerjemahan ilmiah itu sangat-sangat luas sekali. Yang dulu saya asumsikan, paling dokumennya hanya scientific manuscript ya, hanya untuk jurnal ya. Ternyata banyak sekali Bapak Ibu, ada working papers, ada technical reports, ada thesis and dissertations, bahkan ada beberapa universitas itu yang di luar itu, terutama di daerah Taiwan dan sekitarnya, silakan menulis dalam bahasa Indonesia, nanti kita boleh meng-hire menggunakan jasa penerjemah untuk kemudian mentransfer dalam bahasa Inggris, dan gitu bisa disubmit dalam bahasa Inggris. Menarik sekali Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa langsung bermitra dengan kampus tersebut gitu. Jadi bisa menjadi mitra translator untuk kampus tersebut. Sangat menarik. So, and hal berikutnya yang ingin saya bagikan adalah ide ini, scientific discourse, yang harus kita pahami sebagai bagian dari scientific translation. Discourse itu, kalau mengambil istilahnya Foucault, ya dia mendefinisikan discourse sebagai system of thoughts gitu ya, system of thoughts yang terdiri dari ideas, attitudes, and courses of actions. Tapi ketika saya membaca kalimat ini kok rasanya kurang praktikal gitu ya. Ya memang ini merepresentasikan discourse, ruang diskusi gitu, ruang diskusi bagaimana ide itu dikomunikasikan dalam suatu komunitas. Tapi rasanya ini kurang praktikal, dan kemudian saya mengutip yang lebih operasional, gitu, lebih praktikal dari Becker and
Ellis, discourse itu dipahami sebagai konteks of language use, di mana konteks-konteks di mana sebuah bahasa itu digunakan. Dan yang menarik adalah ini dipandang mirip dengan genre atau text type. Nah, ada political discourse, ada scientific discourse, sehingga setiap discourse itu memiliki gaya bahasa yang sangat berbeda. Saya kira sebagai penerjemah, rekan-rekan sudah sangat familiar dengan ini. Misalnya penerjemahan Pak Nur Salam, misalnya di bidang legal, ya pasti discourse-nya berbeda gitu dengan scientific discourse. Dan ini hal yang sangat umum sekali dalam bidang penerjemahan. Therefore, discourse bisa kita pahami sebagai language used in science gitu. Jadi scientific discourse itu bagaimana sebuah bahasa itu digunakan di dalam bidang ilmu tertentu. Nah, hal yang menarik adalah ada istilah yang namanya rhetoric of science, the way scientists explain their work. Saya minggu lalu menjelaskan tentang ini ke mahasiswa saya, bahwa sebenarnya kalau sama seperti English, we have Englishes, ada bahasa Inggris sebenarnya jamak gitu ya, Englishes. Dan sebenarnya scientific language juga begitu. Scientific languages, ada scientific Englishes. Karena di biologi itu gayanya seperti ini, di engineering gayanya seperti ini, dan di bidang-bidang yang sangat berbeda ini juga ragamnya sangat banyak sekali. So, bukan hanya itu, bukan hanya ragam bahasanya, not only practical aspects, but also epistemological issues. Jadi ada aspek-aspek epistemologis yang mendasari pilihan kata, yang mendasari pilihan metodologi, yang mendasari bagaimana peneliti itu menyampaikan idenya, yang saya kira sangat-sangat penting bagi kita untuk memahami itu, supaya kita bisa menyampaikan ide yang ditulis oleh peneliti dengan baik. So, different fields, different characteristics. Nah, ini yang menantang sekali, Bapak-Ibu. Jadi, kita mungkin bisa melakukan penelitian tentang bagaimana terjemahan di area biologi, bagaimana menerjemahkan di area teknik, bagaimana menerjemahkan di lain-lain, dan kemudian kita bisa menulis tentang karakteristik dari discourse tersebut, gitu ya, dengan ekspektasi dari komunitas itu. Nah, hal lain yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Ki di tahun 89. Dia menyampaikan bahwa discourse itu is a sort of identity kit. Berarti ada identitas yang kemudian direfleksikan dalam ruang discourse itu, dalam ruang diskusi itu ya. Seperti halnya kostum, seperti instructions of how to act, talk, and often write. Nah, di dalam scientific writing kita itu mengenal istilah namanya authorial voice gitu, Bapak Ibu. Tapi mungkin ini juga sudah diakrab dengan rekan-rekan ya. Jadi authorial voice itu begini, kalau kita membaca sebuah naskah ilmiah, bayangan kita tentang penulisnya itu seperti apa gitu. Jadi biasanya ini yang diajarkan di scientific writing. Jadi ketika menulis ilmiah, kita selalu belajar tentang kalau kita menggunakan kalimat ini, kalau kita menuliskan paragraf dengan gaya seperti ini, kira-kira apa yang muncul di dalam benak pembacanya gitu. Karena jurnal atau ruang diskusi ilmiah itu selalu mengasumsikan bahwa penulisnya adalah pakar. So, all sentences must reflect this authorial voice. Jadi semua kalimat yang digunakan di dalam naskah-naskah semacam itu harus menunjukkan bahwa penulisnya itu adalah jagoan gitu. Penulisnya adalah pakar. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang too simplistic, yang terlalu sederhana sehingga menunjukkan ya, sehingga mengesankan bahwa penulisnya ini adalah belajaran gitu, baru belajar gitu Bapak Ibu. Dan ide ini yang kemudian bagaimana kita bisa membawa ide ini sehingga our translation therefore is also responsible for this authorial voice. Proses penerjemahan kita juga, kita harus bertanggung jawab terhadap authorial voice yang kita sajikan, kita munculkan di dalam tulisan ilmiah tersebut, Bapak Ibu. Kan nggak enak rasanya ya, kemudian kalau misalnya begini, kita menerjemahkan sebuah naskah aslinya itu dalam bahasa Indonesia, dan kemudian meskipun bahasa Indonesianya mungkin kurang baik itu, kita terjemahkan, kemudian hasilnya yang muncul adalah authorial voice-nya itu kok ini seolah-olah yang nulis adalah anak bachelor ya, kita tuh baru lulus gitu ya, kok sounds not sophisticated gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi tanggung jawab kita, bahwa ketika kita menerjemahkan naskah ilmiah, kita juga harus bertanggung jawab terhadap authorial voice, terhadap image, terhadap identity yang muncul dari artikel tersebut. Ketika dibaca, kesannya dia harus ditulis oleh seorang pakar. Karena jurnal adalah ruang diskusi bagi pakar gitu, for expertise. Sehingga kemudian turunannya adalah kita harus memilih style and tone yang lebih akademik, lebih scientific, kemudian mempertimbangkan gaya ilmiah yang clear and concise, meskipun kadang-kadang kita menemukan tulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia itu bulet-bulet gitu, jadi kalimatnya panjang-panjang. So ketika menerjemahkan, saya selalu berusaha, saya harus membuat ini lebih jelas, lebih concise, lebih pendek, lebih ilmiah gitu.
So hal-hal semacam itu yang kita pertimbangkan dalam terjemahan dokumen-dokumen akademik. Dan hal lain yang bisa kita gunakan adalah mempelajari language and functions. Nanti akan kita bahas, ada beberapa referensi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Author guidelines itu sangat berguna sekali supaya kita bisa memahami format dan juga expected style. Banyak sekali jurnal yang sudah menetapkan gaya bahasanya harusnya seperti ini loh. Misalnya metodologi harus dituliskan dalam bahasa yang pasif. Dan itu ada jurnal-jurnal yang secara eksplisit menyebutkan itu gitu. Metodologi harus dituliskan seperti ini. Atau bagian findings harus dituliskan dengan gaya bahasa seperti ini. Penyajiannya seperti ini. So dengan mempertimbangkan itu, praktis kita menjadi lebih relevan dengan gaya tujuan. Hal lain yang yang menjadi tantangan selama ini Bapak Ibu adalah this style of writing. Saya juga kurang yakin sih bagaimana Kaplan menyusun ini. Saya juga mempertanyakan ini sebenarnya. Ketika Kaplan membuat gambar English like this, kemudian Semitic like this, Oriental muter-muter, dari mana dia bisa membayangkan itu gitu. Jadi saya juga mengkritisi ini, Bapak Ibu semuanya. Tapi ini juga membantu kita sih untuk memahami bahwa sebenarnya gaya bahasa kita itu berbeda-beda. So way of thinking kalau dari Savere hypothesis gitu ya. Meskipun ini mungkin I don't think that this reflects the style of thinking atau discourse gitu ya. Tapi saya kira juga seperti yang saya sampaikan tadi bisa menunjukkan bahwa sebenarnya kita mempunyai gaya bahasa berbeda dan ini menjadi salah satu tantangan ketika kita harus memindahkan ide, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Mungkin tulisannya orang Indonesia, banyak bunga-bunganya dan itu yang harus kita perbaiki dan kita buat menjadi lebih concise. So Indonesia versus scientific English. Bagaimana mereka berbeda, and kemudian what are the implications for your translating practice. So I will leave these questions to all of the participants in this session today. Right. Hal berikutnya adalah grammar and grammaring. Grammar and grammaring. Saya mengambil ini dari bidang ilmu kebahasaan, linguistik. Ada istilah grammar, ada istilah grammaring. Kalau grammar itu aturan strukturnya begitu ya, tapi grammaring itu the ability to use grammar structure dalam konteks yang tepat gitu. Jadi beda antara pengetahuan grammar dan kemudian apa yang disebut sebagai grammaring. Grammaring itu lebih kepada kemampuan praktis, kemampuan keterampilan praktis untuk mengaplikasikan grammar itu dalam tepat. So the ability to use in a specific grammar in a specific context, or especially academic scientific context. Misalnya begini praktisnya. Apa struktur yang digunakan di dalam metodologi? Kapan menggunakan simple present, kapan menggunakan past tenses? Nah, ini yang masih banyak kalau di mahasiswa saya sih gitu ya, masih kesulitan di area ini Bapak Ibu. Mereka sulit untuk mengidentifikasi saya harus menggunakan past atau menggunakan present nih. Ketika mereka menemukan petunjuk bahwa semua metodologi harus dituliskan dalam past. Enggak juga, enggak seperti itu juga, karena ada beberapa bagian yang harus disampaikan dalam present gitu ya. Itu yang harus dipelajari oleh mahasiswa sih. Kemudian misalnya living ideas or arguments. Jadi ide-ide yang terus hidup gitu Bapak, meskipun orangnya mungkin sudah nggak ada ya. Misalnya tahun 65-70-an itu Edward Said menelurkan atau menghasilkan teori Orientalism gitu, yang sampai sekarang digunakan oleh para teoris postkolonial. Dan meskipun teorinya dari tahun 60-an, 70-an, tapi kita sampai dengan hari ini masih menuliskan itu dengan bahasa yang present. So we consider that as living ideas. Kita menganggap itu sebagai living ideas yang kemudian harus kita hidupkan dengan cara menggunakan simple present. Itu menarik sekali sih. So we can discuss that later on, or you can explore that. Bapak Ibu bisa mencari lebih lanjut tentang itu. Nah, berikutnya adalah ide tentang rhetorical functions. Nah, ini sebenarnya muncul dari scientific writing juga, Bapak Ibu. Jadi ada pendekatan baru yang namanya rhetorical reading gitu ya, membaca secara retoris. Selain critical reading, ada rhetorical reading, di mana rhetorical reading ini tujuannya adalah membaca untuk mengamati frasa-frasa. Jadi gaya-gaya retoris yang digunakan oleh penulis di dalam teks gitu. Dan kalau kita mengaplikasikan ini ke dalam translation gitu ya, dalam praktek translation, maka seharusnya kita juga bisa dong mengidentifikasi functions yang digunakan oleh penulis-penulis dan kemudian itu bisa membantu kita untuk menerjemahkan. So scientific academic expression and phrases. Kita berusaha untuk mengidentifikasi
ekspresi-ekspresi dan frasa-frasa yang digunakan. Nanti akan saya berikan contohnya. Misalnya ada beberapa pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini. Nah, kemungkinan kalau kita belum terbiasa, kita akan menerjemahkannya menjadi there are some approaches or methods gitu ya, there are yang kita gunakan. Padahal kalau kita kemudian merujuk ke rhetorical function dan gaya bahasa, itu ada banyak sekali ekspresi, ada banyak sekali klausa dan frasa yang bisa kita adopsi untuk merepresentasikan hal tersebut, sehingga tujuannya kenapa? Karena kita ingin menyajikan authorial voice yang lebih canggih gitu ya. Tidak there are lagi, tapi menggunakan ekspresi yang lebih canggih supaya itu terkesan ditulis oleh penulis yang canggih in terms of bahasanya. Nah, ini salah satu yang seringkali saya gunakan sebagai rujukan, Bapak Ibu, ada di www. Ini sebenarnya untuk akademik, bahasa Inggris untuk akademik gitu ya. Tapi di dalam website ini sudah disajikan beragam fungsi, mulai dari fungsi deskriptif sampai fungsi kritikal dan fungsi reflektif. Ini kalau kita buka, isinya sangat banyak sekali, dan isinya ada latihannya, Bapak Ibu, dan isinya ada juga contoh-contoh yang digunakan di situ. Jadi ada banyak ekspresi, misalnya begini, di fungsi deskriptif itu ada banyak sekali contoh kalimat yang kita bisa gunakan untuk describing objects, describing location, structure, and directions. Kalau misalnya critical, bagaimana sih kita menyampaikan argumen, itu ada di arguing and discussing. Ada misalnya bagaimana ekspresi-ekspresi atau frasa-frasa apa yang bisa kita gunakan for evaluating other points of view, itu ada di situ juga. Nah, ini sebagai penerjemah, saya kira kita bisa mampir di sini, kita bisa membaca, sehingga ketika kita mengetahui ini, we can use the expressions, kita bisa menggunakan frasanya, ekspresinya, untuk menyampaikan pesan yang sama, tapi dengan ekspresi yang lebih canggih, gitu, Bapak Ibu. Daripada kita terjebak dengan struktur dan kalimat yang ditulis oleh penulis aslinya dalam bahasa asalnya, gitu. So, because, just different sets of phrases, karena memang sudah set frasanya itu sudah sangat berbeda sekali. Nah, sehingga phraseology, yang sebenarnya kita tadi juga pusing juga mencari nih, Pak Indra dan Pak Ade. Phraseology apa sih? Kalau di linguistik ini sebenarnya the study of fixed sets of words or phrases. Jadi kita mempelajari tentang frasa yang digunakan di area tertentu. Dan menurut saya ini akan sangat bermanfaat jika kita bisa membawa ini ke translation dan kemudian bisa inform our practice as translator. Kita bisa membawa ini khususnya untuk translation of scientific journal. Right, manuscript. Hal yang di dalam phraseology ini, salah satu hal yang bisa menjadi rujukan gitu ya, adalah ini yang tadi sempat kita diskusikan. Jadi di Manchester itu mereka sudah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi frasa-frasa yang paling sering digunakan dalam penulisan ilmiah. Ya, mereka menyebutnya sebagai academic phrase bank. Gitu ya. Pada level kata itu dilakukan, sebentar saya lupa, di RMIT sepertinya, di Melbourne atau Royal Melbourne ya. Mereka, kalau Royal Melbourne itu melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kata-kata yang paling sering digunakan di dalam ranah ilmiah. Tapi kalau Manchester ini, mereka menghasilkan dokumen academic phrase bank yang berisi frasa-frasa yang sering kali digunakan untuk mengekspresikan bagian-bagian di tulisan ilmiah. Jadi sudah dipilah begitu Bapak Ibu, introduction apa, kemudian methodology apa, result and discussion apa, and conclusion seperti apa. Dan di situ sudah diberikan contoh, misalnya kalimat-kalimat yang biasanya digunakan oleh penulis-penulis untuk membuat kesimpulan seperti apa, gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan itu sebagai rujukan ketika we translate dokumen dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ini nanti Bapak Ibu silakan mampir dan silakan dibaca, bisa diunduh gitu ya. Ada beberapa versi sih dari beberapa tahun 2018 dan yang terakhir saya kira 2020 atau 2021 gitu ya. Dan itu bisa digunakan sebagai acuan ketika menerjemahkan dokumen ilmiah. Hal yang lainnya, mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi yang namanya Writeful. Jadi Writeful yang berbasis corpora gitu Bapak Ibu. Dan saat ini ada versi yang lebih canggih, itu bisa diintegrasikan ke Microsoft Word. Saya juga menggunakan itu di Microsoft Word saya gitu. Writeful adalah semacam corpora, jadi korpus gitu ya. Dan itu bisa dipilih, kita bisa ngeset corporanya khusus untuk area scientific gitu. Sehingga ketika kita ingin mengecek gitu ya, melakukan checking apakah kata ini digunakan di bidang tertentu, apakah misalnya ekspresi ini adalah ekspresi yang tepat untuk digunakan di kalimat tertentu, we can use Writeful ini. Dan asiknya lagi Writeful ini adalah
kita bisa mengunduhnya sebagai aplikasi yang kita bisa install di laptop kita, Bapak Ibu, di komputer kita. Sehingga kapanpun misalnya saya menemukan ini kata-kata ini ekspresinya gimana ya menggunakannya dalam bahasa Inggris yang tepat, yang canggih gitu ya. Saya tinggal highlight, kemudian saya tinggal tekan Ctrl klik kanan gitu ya, maka langsung memberikan contoh jenis-jenis kalimat yang sangat banyak sekali, Bapak Ibu. So you play with that. Nanti Bapak Ibu silakan mengunduh dan main-main aja, nanti pasti terbiasa. Tapi untuk saya, Writeful ini sangat-sangat membantu sekali ketika saya menerjemahkan dokumen-dokumen ilmiah. Karena saya bisa dengan cepat daripada membuka Google gitu ya, membuka Google mencari contohnya sangat sulit sekali. Saya bisa langsung highlight kalimatnya, kemudian langsung kontrol klik kanan, itu langsung memberikan saya korpus contoh kalimat yang sangat banyak sekali, terutama dalam konteks ilmiahnya. So very interesting, canggih sekali, Bapak. Oke, so berikutnya ini sudah kita bahas tadi ya tentang authorial voice, expert voice. Bagaimana dalam penerjemahan ilmiah sebenarnya kita juga bertanggung jawab untuk membantu penulis establish their expert voice, untuk membantu penulis itu membangun suara expert di dalam tulisannya gitu. Jadi ketika dibaca hasil akhirnya artikelnya itu harus menunjukkan merefleksikan identitas bahwa si penulis ini adalah penulis pakar. Tidak boleh terkesan seperti ini penulis baru mulai nulis gitu ya. Jadi tidak boleh terkesan seperti itu. Must a sound expert ya. Jadi kita bisa kemudian merujuk ke argumentative language yang ada di dalam referensi yang tadi. Kemudian ada hal lain yang misalkan harus dipertimbangkan adalah ini author prominent atau idea information prominent sentences. Yang seringkali penulis pun sering lupa gitu Bapak Ibu. Saya seringkali mengingatkan teman-teman yang belajar scientific writing untuk memperhatikan author prominent atau idea information prominent. Misalnya begini, gaya seperti according to baru disebutkan namanya gitu ya. Itu tidak sama dan jauh berbeda dari gaya ketika referensi itu diletakkan di belakang. Jadi ketika itu nama-nama besar, kita harusnya menggunakan author prominent. Jadi misalkan Chomsky gitu. Chomsky mentions, oke, gitu ya. According to Chomsky, itu kita letakkan di depan ketika menerjemahkan. Kita juga bisa memberikan clue, memberikan arahan ke penulisnya. Bu, ini saya letakkan di depan ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah tokoh besar di dalam bidang Bapak Ibu. Oke. Atau sebaliknya, saya pernah menemukan satu kasus di mana satu nama itu diletakkan di depan Bapak Ibu. Sugiono 2000 berapa gitu ya. Kemudian saya tanya, Bapak Ibu, Sugiono ini siapa ya? Sugiono itu teman saya, Pak. Katanya, sebentar, berarti nggak boleh dong. Oke, kalau gitu kita letakkan ini sebagai kalimat yang idea or information prominent. Kita akan kutip, tapi kita letakkan namanya di belakang. Kenapa? Karena bukan author-nya yang harus prominent, tapi information-nya yang harus prominent. Nah, hal semacam ini, hal yang sebenarnya kecil sih praktis, tapi kalau untuk komunitas akademik, ini akan sangat mengganggu sekali. Jadi ketika mereka baca dan kemudian mereka menemukan, ini siapa ini, citation-nya berapa, dia dikutip berapa banyak, kok muncul namanya di depan, that's a big problem for the writer. Untuk penulisnya itu akan menjadi masalah besar. Termasuk juga dalam ini sih, bukan hanya untuk translation ya, tapi juga untuk penulisan ilmiah gitu. Kapan kita menggunakan nama yang di depan, author prominent sentences, dan kapan kita meletakkan nama yang di belakang, idea or information prominent sentences gitu. Jadi hanya tokoh-tokoh besar, orang-orang yang risetnya dominan gitu yang kita bisa meletakkan itu di depan dan kemudian menggunakan gaya yang author prominent sentences ini. Masih banyak standar-standar yang nantinya mungkin harus kita explore lebih lanjut supaya proses translation kita ini bisa menjadi lebih baik hasilnya, terutama Bapak Ibu. Kalau pendekatan saya ini lebih banyak saya ambil dari scientific writing, jadi dari linguistik, dari belajar menulis ilmiah, dari banyak membaca artikel-artikel ilmiah, we can use those for informing our translation practice. Hal berikutnya adalah specific or technical terms. Sangat membantu sekali jika kita bisa menemukan glossaries and specific dictionaries. Dan kemudian juga resources. Yang biasanya saya lakukan adalah saya mampir ke asosiasi dari bidang keilmuan tersebut gitu Bapak Ibu. Biasanya kan ada ini Bapak Ibu ya, asosiasi engineering, asosiasi bidang ilmu apa, dan mereka biasanya menyajikan standar-standar istilah, standar-standar glossary yang bisa kita unduh gitu. Nanti Bapak Ibu boleh main ke sites-nya. Jadi kalau misalkan menerjemahkan artikel atau dokumen dari bidang ilmu fisika, ada baiknya Bapak Ibu mampir ke asosiasinya ilmuwan fisika gitu, scientist of physics itu ada, dan mereka sudah menyajikan guidelines, mereka menyajikan specific terms, technical terms yang bisa kita unduh, dan kemudian kita bisa belajar dari situ. Sebenarnya idealnya, specialist translator saya kira berada di tengah Bapak Ibu ya.
Saya kira kalau saya diminta untuk memilih saya berada di mana, mungkin antara general translator and specialist translator itu. Karena belum spesialis banget gitu ya. So masih belajar juga. Tapi ada juga yang mungkin sudah subject expert gitu ya, menerjemahkan dan sudah menjadi expert juga di bidang area tersebut, sehingga ketika menerjemahkan juga ya karena dia memang pakar di bidang itu sehingga fluent di bidang 2 bahasa juga. So general translator, specialist translator, and then subject expert. Penting juga bagi kita sebagai penerjemah untuk memiliki pengetahuan tentang metodologi, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita sebagai penerjemah diminta untuk membaca buku metodologi, waduh, rasanya berat sekali gitu ya. Kita akan kehilangan banyak waktu untuk belajar itu. Tapi saya sangat merekomendasikan website yang ini, Bapak Ibu. Method Sage Publication, Methods Map. Jadi, untungnya Sage Publication ini menyajikan map metodologi secara virtual gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak harus membuka buku. Kalau misalnya kebingungan dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan metodologi, Bapak Ibu tinggal membuka website ini dan itu sudah disajikan dalam bentuk yang sangat-sangat menarik, dalam peta gitu ya, peta metodologi. Kita tinggal klik, kita langsung mendapatkan penjelasan. Tinggal klik, kita langsung mendapatkan penjelasan. And I think that will help. Ini akan sangat membantu kita untuk memahami istilah-istilah metodologis dan kemudian membantu kita untuk menerjemahkan khususnya di bagian-bagian yang berkaitan dengan metodologi, terutama language use, kemudian academic and scientific expressions, dan ini sangat relevan dengan area kita sebagai penerjemah dokumen-dokumen ilmiah. Dan sekarang menariknya trennya sangat naik sekali Bapak Ibu. Saya juga sampai dengan hari ini masih berdoa mudah-mudahan pemerintah mengharuskan semua penulis untuk mempublikasikan, karena itu menjadi area yang bisa menjadi ruang kita untuk melakukan penerjemahan dan membantu penulis Indonesia untuk menyampaikan temuan-temuannya ke dunia gitu. Resource lain adalah ini, selain dari method map, ini ada beberapa resources yang mungkin bisa Bapak Ibu unduh. Slide hari ini nanti mungkin sudah dibagikan oleh Pak Ade ya. Jadi ada glossaries of qualitative research terms, kemudian glossaries of quantitative research, kemudian glossary of key terms and research, itu bisa dibaca dan kemudian kita bisa mendapatkan gambaran tentang hal-hal apa saja yang mungkin nanti akan kita hadapi ketika menerjemahkan dokumen-dokumen ilmiah. Right. And hal lain selain glossaries ada scientific conventions yang kita baca. Saya suka sekali membaca ini. Kenapa? Karena scientific conventions itu biasanya berlaku sangat umum. Misalnya di kampus-kampus di universitas di luar negeri, mereka sudah menyediakan panduan-panduan untuk scientific conventions yang harus kita ketahui juga supaya kita bisa menerjemahkan dengan baik. Jadi konvensi-konvensi. Misalnya penulisan huruf angka, peletakan tanda kuadrat, gitu ya. Ternyata ada panduan-panduan khususnya untuk bidang-bidang ilmu tertentu, Bapak Ibu. Jadi itu juga yang termasuk yang harus kita transfer, Bapak Ibu ya. Misalnya bagaimana meletakkan tanda kurung, tanda ellipsis begini, itu ada konvensi-konvensi yang harus kita ikuti untuk bidang ilmu tertentu. Oke. Sehingga dari pengalaman dan hal-hal yang tadi sudah kita diskusikan, Bapak Ibu, kira-kira model saya seperti ini ketika saya menerjemahkan manuskrip. Jadi this is my model for scientific translation. Ada scientific discourse, jadi scientific discourse-nya berbeda, scientific discourse dalam bahasa Indonesia gitu ya, dan kemudian scientific discourse dalam bahasa Inggris. Rhetorical functions dalam bahasa Indonesia dan rhetorical functions dalam bahasa Inggris, dalam bahasa tujuannya. Kemudian tipe dokumennya, formatnya seperti apa dalam bahasa tujuannya, itu juga yang harus kita pertimbangkan. Conventions, terminologies, author guidelines, baru kemudian authorial voice. Jadi kira-kira hal-hal inilah yang saya pertimbangkan ketika saya menerjemahkan dokumen ilmiah. Jadi scientific discourse, rhetorical functions, phrases, kemudian tipe dokumennya dan formatnya, conventions, terminologies, author guidelines, baru kemudian saya membangun authorial voice, identitas dari penulisnya di dalam tulisannya, sehingga dokumen hasilnya itu menjadi sounds expert, gitu Bapak Ibu. Alright. Resource lain adalah ini. Saya kira ini umum sekali ya. Jadi Purdue online writing this website itu sudah ada beberapa halaman, ada beberapa pages yang menyajikan subject specific writing, dan saya kira kalau ini dipelajari, ini akan bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami karakteristik tulisan di berbagai bidang ilmu. Misalnya ada professional technical writing, kemudian ada writing in literature,
menulis di dalam kajian penelitian di bidang sastra itu seperti apa, artikelnya seperti apa, itu sudah dijabarkan di sini. Kemudian ada writing in social sciences, bagaimana karakteristik tulisan di dalam social sciences juga dijelaskan. Kemudian juga engineering, creative writing, and so on. Banyak sekali Bapak Ibu nanti bisa mampir ke website ini untuk membaca karakteristik dari tulisan-tulisan di berbagai bidang ilmu tersebut. Oke, so tidak kalah pentingnya adalah referencing, yang menurut saya adalah bagian penting dari scientific documents. Dan ada kalanya kita itu harus menerjemahkan itu, Bapak Ibu, karena penulisnya kadang-kadang tidak memahami referensi gitu. Jadi misalnya, pokoknya referensinya seperti ini, dan kita bisa memberikan advice, Bapak Ibu mau nggak diterjemahkan sekaligus dengan referensinya. Saya akan melakukan formatting sehingga ini sesuai dengan standar yang diminta oleh jurnalnya, misalnya APA gitu. Apakah ini sulit? Tidak, karena sebenarnya ada banyak sekali website online yang bisa memberikan citation secara praktis gitu. Misalnya Crossref gitu ya. Kalau kita main ke Crossref, kita tinggal memasukkan judulnya, maka kita langsung bisa mengunduh referensinya dengan format yang kita inginkan, apakah APA, Harvard, dan lain-lain gitu. Nah, sehingga seringkali pemilik dokumen ini terlalu udah pokoknya saya nggak mau lagi ngurusin referensinya deh gitu. Bapak aja sekalian menerjemahkan dan formattingnya. Oke, then I'll handle that. Saya juga akan membantu Bapak Ibu yang memiliki dokumen untuk memformat itu dan menerjemahkan itu dalam bentuk yang sesuai dengan yang diminta oleh jurnal tujuannya. So, resources-nya ada di sini. Dan kemudian Bapak Ibu bisa mengunjungi Crossref juga, sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai penerjemah. And here are some examples, some sample sentences. Ini beberapa contoh kalimat yang kira-kira menggambarkan bagaimana saya mengubah gitu ya, dan mengubah kalimatnya tidak submissive, tidak mengikuti struktur kalimat asalnya, tapi saya berusaha untuk memberikan kesan bahwa ini ditulis oleh expert. Jadi misalnya penelitian ini memberikan informasi tentang, itu ada artikel yang menggunakan kalimat seperti itu dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita menggunakan kalimat this research provides insights into apa. Jadi insights bukan information lagi gitu. Meski kalau kita tulis information itu rasanya kayaknya kurang ini ya. Insights harusnya kalau di scientific discourse di bidang ilmiah. Ada banyak penelitian sebelumnya yang membahas topik ini. Much research has addressed this topic. Bukan membahas discuss, no, tapi address this topic. Ekspresi itu mungkin lebih tepat. Berikutnya misalnya penulis menggunakan metode kualitatif, tapi saya kira ini umum ya. Jadi this research study employs. Jadi saya ganti daripada penulis yang biasanya penulis Indonesia itu suka menggunakan kata-kata penulis gitu, penulis apa gitu ya. Tapi di dalam tulisan ilmiah ruang scientific discussion bukan the writer, mungkin the researcher masih ada, tapi lebih tepatnya mungkin diganti pasif menjadi this research study employs qualitative method. Jadi digunakan bahasa research-nya gitu. Contoh berikutnya adalah penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data dari siswa. Oke, ini contoh kalimat real. In this study, interviews were used to obtain data from the student participants. Dibalik karena memang gaya bahasa dari jurnal tujuannya adalah pasif, gitu. Tidak dimunculkan penulis, tidak dimunculkan gaya bahasa penulisnya, gitu ya. Atau contoh yang kedua, atau opsi yang kedua, research data were collected using interviews with the student participants. Jadi datanya yang didapatkan, jadi we inverse, kita balik gaya bahasanya, Bapak Ibu. Dan kenapa melakukan ini? Karena memang jurnal tujuannya mempersyaratkan meminta gaya seperti ini, Bapak Ibu. So that is the reasons why kenapa kita perlu untuk mengunduh jurnal-jurnal tujuannya, artikel-artikel di dalam jurnal tujuannya, dan kemudian juga membaca panduan dari jurnal tersebut, gitu, supaya kita bisa memahami ekspektasi semacam ini, dan kemudian kita bisa membantu penulisnya untuk ini membalik gaya bahasanya supaya sound expert dan gaya bahasanya lebih sesuai dengan gaya bahasa yang memang diharapkan untuk ada di dalam that scientific discourse. So good translators are avid readers. Saya kira ini penerjemah yang baik adalah juga pembaca yang baik dan bacanya banyak gitu Bapak Ibu ya. Terutama untuk scientific documents, untuk dokumen-dokumen ilmiah ini memang kita harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak update juga, dan tentu saja pengalaman menerjemahkan itu menjadi aset yang sangat berharga sekali yang membuat kita bisa menjadi lebih jago ketika menerjemahkan, lebih baik ketika mentransfer ide dan bisa memenuhi ekspektasi dari reviewers dan editors. Kalau
penulis-penulis ilmiah itu biasanya ketakutan sama reviewers dan editors, Bapak Ibu. Mungkin kita juga harusnya takut gitu ya. Bagian dari penerjemah adalah, waduh, saya juga harus bertanggung jawab nih terhadap terhadap dokumen-dokumen yang saya terjemahkan. Karena kalau saya misalkan menerjemahkan dengan tidak baik atau hasilnya kurang baik, maka bisa jadi rejection is part of our responsibility gitu. Jadi saya khawatir dengan apa yang diteliti oleh Kaldikar tadi di 2018, jangan-jangan itu rejection-nya juga dari kita gitu, kalau dari Indonesia mungkin ya. But I guess that's part of our responsibility, juga bagian dari tanggung jawab kita. So takeaway messages for today's session, Bapak Ibu. Jadi pesan yang bisa kita bersama-sama kita renungkan. Saya juga masih memikirkan ini gitu Bapak Ibu ya. So translation of scientific documents is not only a professional work, bukan hanya pekerjaan profesional, tetapi juga a learning space. Jadi buat saya pribadi, menerjemahkan dokumen ilmiah itu bukan hanya pekerjaan yang di mana kita bisa mendapatkan reward, tetapi kita juga belajar banyak, di mana di dalam proses belajar itu we have a responsibility for understanding important aspects yang kemudian shaping our translation practice, yang kemudian menjadikan praktek penerjemahan kita menjadi lebih baik, gitu, Bapak Ibu. And as a learning space, penerjemahan dokumen ilmiah ini, penerjemahan artikel-artikel jurnal ini sangat-sangat luas sekali, covering various academic traditions. Kalau di bidang akademik, mereka menyebutnya sebagai tradisi akademik, gitu. Termasuk penggunaan bahasanya from different scientific fields. It is also fluid space. Ini juga terus berubah terus gitu ruangan-ruangan diskusinya di dalam bidang ilmu yang beragam tadi, sehingga translators of scientific documents I think should have the courage and willingness. Kita harus punya keberanian dan juga willingness gitu ya, to learn continuously and also adapt to the changing practices, dan juga untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik itu di ruang-ruang ilmiah maupun di praktik kita sebagai penerjemah. So I think that is the last 3 points that I can deliver today. Mungkin itu 3 hal penting yang bisa kami bagikan untuk malam hari ini. Pak Ade, saya akan kembalikan langsung ke Pak Ade. I do apologize if I'm going too fast. Mohon maaf jika saya terlalu cepat, Bapak Ibu ya. Tadi udah dipesan harus cepat-cepat gitu. Terima kasih Pak Ade. Ya, ini kita tahu pembicara ini pembicara profesional ketika waktunya tepat sekali ya. Tepat Pak ya. Menit selesai 45 menit. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Adrian. Sangat menarik dan walaupun cepat, tapi menurut saya sangat jelas dan memicu keingintahuan kita lebih jauh ya tentang pendekatan yang ditawarkan Pak Adrian ini. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya Pak, langsung. Ini ada beberapa pertanyaan yang menarik dan juga beberapa yang kurang lebih sama. Nanti saya bacakan langsung. Yang pertama dari Ibu Rebecca Santi, ini menarik ini. Jadi pendekatan yang Pak Ardian tawarkan adalah pendekatan menggunakan frase ya. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana kita menggunakan pendekatan ini ketika dihadapkan dengan Turnitin, Pak. Karena penulisan ilmiah kan biasanya harus di-store ke Turnitin dulu ya. Jadi yang ditanyakan ketika kita menggunakan kata-kata yang sudah natural, yang sering digunakan, apakah nanti malah tidak terkena dengan Turnitin itu, dan gimana strategi untuk menghindari dianggap sebagai plagiat? Baik, terima kasih Pak. Ini isu yang seringkali dihadapi oleh penerjemah, Bapak Ibu ya. Kita seringkali diminta untuk juga bertanggung jawab terhadap similarity index gitu. Ini kok banyak yang sama ya terdeteksi oleh Turnitin gitu. Dan sebenarnya bisa dibilang bahwa similarity index itu menjadi tanggung jawab dari penulis gitu Bapak Ibu. Similarity-nya muncul kan karena dia tidak menggunakan penulisnya tidak menggunakan kalimatnya sendiri gitu. And that's a big problem. Jadi itu bukan masalah penerjemahan sih, tapi masalah penulisan ilmiah gitu. Harusnya itu dibahas di menulis gitu, penulisan ilmiahnya. Dan kalau misalnya kita menerjemahkan, saya belum memahami nih Pak Ade, apakah similarity index-nya itu terdeteksi dalam bahasa Indonesianya atau dalam bahasa Inggrisnya begitu ya? Dalam bahasa Inggrisnya yang ditanyakan. Jadi ketika kita menggunakan frase-frase yang umum digunakan, apakah nanti justru tidak terdeteksi dianggap sebagai plagiat dan lain? Ya, oke. Rasanya tidak, Bapak Ibu, karena kan masih ada lanjutannya ya. Oke. Dan kita tidak harus menggunakan frasa itu plek sama gitu. Pasti kita akan melakukan
adaptasi, modifikasi sesuai dengan konteks pesan ketika itu disampaikan gitu. Jadi frasa itu membantu kita untuk apa ya, mengkonstruksi kata, mengkonstruksi kalimat yang kira-kira bisa sounds expert tadi Bapak Ibu. Jadi tujuannya itu sih. Kenapa? Karena begini, menurut saya kita sebagai orang Indonesia, saya sih pengalaman saya gitu ya, mempunyai keterbatasan dalam hal ekspresi itu gitu. Ekspresi yang ilmiah Bapak Ibu ya. Di mana saya sudah membaca banyak misalnya, tapi ketika saya menulis dan ketika saya menerjemahkan dokumen ilmiah, saya masih merasa kok ekspresi saya khawatir gitu, masih khawatir ekspresi saya ini apakah sounds scientific ya? Kalau sound scientific, apakah ini sounds atau ini reflect authorial voice yang expert ya gitu ya? Jadi itu yang menjadi keresahan saya juga sebagai penerjemah gitu. Dan dengan menggunakan frasa-frasa ini, academic phrase bank, dan yang resource yang lain-lain tadi itu, saya paling tidak bisa terbantu dari itu, Bapak Ibu. Selain juga, ya saya kira saya juga beruntung sih sebagai akademisi karena saya harus membaca gitu, Bapak ya, membaca banyak artikel yang dipublikasikan di jurnal, sehingga itu juga membantu saya untuk mendapatkan frasa-frasa baru, rhetorical functions yang baru yang bisa saya gunakan dalam penerjemahan gitu, Bapak Ibu. So mungkin itu juga bisa digunakan Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin Ya, itu Pak Ade ya. ya, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf ya kepada peserta karena ada cukup banyak pertanyaan. Mungkin saya gabung beberapa dan mungkin ada beberapa yang nanti tidak akan sempat ditanyakan karena waktu yang terbatas. Ini ada pertanyaan yang senada dari Ibu Dinita, kemudian dari Mas Bagas Pinantau, dan kemudian dari Pak Hikmat Gumilar. Saya bacakan dari punya Pak Hikmat Gumilar. Banyak sekali yang harus diperhatikan, namun bagaimana jika dokumen aslinya tidak mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah? Sejauh mana perubahan bisa dilakukan dan apakah kita boleh tidak faithful dengan dokumen aslinya? Jadi kalau ketemu sumber yang berantakan, apakah kita bisa perbaiki dulu atau gimana? Nah ini Pak, ini dilema antara apa ya, menjadi akademisi dan menjadi penerjemah gitu. Ada kalanya kita menemukan artikel yang kita merasa ini kok ditulisnya begini ya, dan ini rasanya tidak sesuai dengan standar ilmiah gitu ya, standar penulisan ilmiah. Dan ketika kita ingin menerjemahkan itu, kita ingin membantu penulisnya, harusnya begini loh Bu. Ketika menerjemahkan kita ingin langsung menggunakan format yang sesuai dengan itu gitu ya. Tapi rasanya itu tidak faithful ya, jadinya kita nggak benar-benar, mungkin ini jadinya mengkhianati terjemahan itu sendiri gitu ya. But tapi mungkin praktik yang baik yang bisa kita lakukan adalah kita bisa berdiskusi dengan penulisnya begitu. Dan kita bisa menyampaikan bahwa Bu, dari pengalaman saya sebagai penerjemah di bidang ini mungkin ini tidak sesuai atau belum memenuhi ekspektasi, gaya penulisannya bukan seperti ini, dan bolehkah kemudian mungkin Bapak Ibu harus memperbaiki mungkin naskah sumbernya gitu ya, source dokumennya, baru saya akan melakukan penerjemahan, atau barangkali kita bisa langsung sambil proses menulis Bapak Ibu bisa langsung saya bantu untuk menghasilkan artikel yang tulisannya mungkin gaya bahasanya lebih baik gitu ya. So mungkin nah ini mungkin perlu diskusi lebih lanjut ini ya Pak Adi, apakah ini terkait dengan aspek faithful atau tidak faithful gitu ya, atau apakah memang kita sebagai penerjemah yang mempunyai pengalaman, misalnya teman-teman punya pengalaman yang cukup kaya gitu, kemudian berkenan untuk membantu pemilik dokumen ini untuk memperbaiki dokumennya gitu. Bapak Ibu, ini kalau saya terjemahkan seperti ini, maka hasilnya akan kurang lebih akan seperti ini, kurang baik gitu ya. Dan kita harus memperbaiki ini dulu supaya ini bisa menghasilkan dokumen yang lebih baik gitu. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak. Berarti memang harus ada komunikasi dengan penulis ya? Iya Pak. Dari pengalaman saya memang komunikasi ketika kita menerjemahkan dokumen ilmiah itu sangat-sangat penting sekali Bapak Ibu. Karena seringkali penulis itu juga kurang bisa mengekspresikan dalam bahasa Indonesia gitu Bapak Ibu. Jadi ada kalanya kita menemukan seperti itu Bapak Ibu. Saya kira sama sih ketika kita menerjemahkan dokumen yang umum gitu. Kalimat ini maksudnya apa sih gitu, apa sih ini ya, datanya apa yang argumen yang ingin disampaikan gitu. Sehingga mau tidak mau saya akan menghubungi penulisnya, kemudian saya bertanya, Bapak Ibu di dalam bagian ini apa yang ingin disampaikan? Kesimpulannya apa kira-kira? Kalimatnya ini apa sih yang ingin disampaikan, karena ini mungkin belum lengkap atau apa ya, kalimatnya tidak jelas, sehingga kalau itu kemudian bisa kita klarifikasi dan kita bisa mendapatkan maksud yang ingin disampaikan, kemudian kita baru menerjemahkan itu dalam kalimat yang mungkin lebih jelas gitu Pak Ade.
Ya, terima kasih. Kemudian dari Mbak Rifkul ini, sebelumnya minum dulu Pak Ardian, kasihan haus. Baik Pak, terima kasih. Sampai Jadi Mbak lupa. Rifkul ini yang menyarankan. Pertanyaan beliau, pernahkah ada klien yang terkagum-kagum membaca hasil terjemahan dibandingkan dengan bahasa sumber? Mungkin dari Pak Ardian sendiri, pernah nggak ada klien yang merasa ini kok hasilnya lebih bagus daripada aslinya ya? Pernah Pak. Dan yang menyenangkan adalah sebenarnya apresiasinya bukan dari pemilik dokumennya itu ya, tapi dari editornya gitu. Jadi editornya menyampaikan ini manuskrip kamu bahasanya baik banget gitu, ditulis dengan gaya bahasa yang baik sekali, dan itu disampaikan ke penulisnya, penulisnya senang gitu ya. Kemudian penulisnya menyampaikan ke kita juga akhirnya merasa senang. Oh ternyata ya oke, ini sebenarnya bukan, tapi ya tentu saja tributnya ke penulisnya Bapak Ibu ya. Dan kita nggak boleh muncul gitu. Saya sendiri kalau diminta, misalnya Mas Adian namanya dimunculkan yang di artikel, oh nggak boleh, saya nggak mau muncul di dalam artikel manapun. Kenapa ya? Karena memang itu ethics yang harus saya pegang. Pernah Bapak Ibu kita ditawarin loh, Mas Adian mau nggak muncul namanya sebagai penulis? Nggak boleh. Kalau saya dibayar sebagai penerjemah, maka saya harus muncul sebagai, harus bersembunyi sebagai penerjemah. Tidak boleh muncul namanya di situ. Jadi ya apa ya, seperti Batman jadinya. Jadi memang kita nggak boleh. Saya kira seperti itu ya. Tapi I don't know, mungkin rekan-rekan memiliki pendapat yang berbeda. Tapi menurut saya karena itu karya apa ya, karya ilmiah, dan yang menjadi hak cipta itu adalah ide-ide yang disampaikan di dalam situ, sehingga tulisannya mengandung hak cipta juga gitu. Saya nggak mau sebagai penerjemah muncul di situ gitu. Dan I think that's the ethic, nilai yang saya pegang sampai dengan hari ini gitu. Jadi kembali ke translator visibility-nya Venuti ya ini ya. Iya betul Pak Ade. Kemudian dari Dapat bonus ya. dari Mbak Desi ini ada. Ini pertanyaan yang cukup praktis ya. Untuk menerjemahkan satu naskah ilmiah, biasanya Bapak butuh waktu berapa lama? Mengingat penerjemah perlu menerjemahkan dengan mempertimbangkan agar hasil terjemahannya perlu terbaca seperti tulisan seorang pakar. Jika ada tekanan deadline, bagaimana biasanya mengatasi? Baik, Bapak Ibu. Menarik sekali, Bapak Ibu. Saya kira sama seperti dokumen umum. Jadi ada kalanya kita mendapatkan dokumen-dokumen itu yang bahasa Indonesianya sudah sangat baik gitu, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita menerjemahkan dalam bahasa Inggris itu mudah sekali gitu untuk membangun authorial voice-nya mudah. Kenapa? Karena authorial voice di bahasa aslinya itu sudah ada gitu. Ketika dia menulis dalam bahasa Inggris itu sudah muncul gaya bahasanya, itu sudah gaya bahasa ekspresi yang pakar gitu, mudah sekali menerjemahkan. Tapi ada juga artikel-artikel yang naskah-naskah yang gaya bahasanya itu masih kalimat-kalimatnya, bahkan ya bukan hanya gaya bahasanya, tapi kalimat-kalimatnya itu banyak yang tidak lengkap gitu ya, atau gaya tulisannya itu masih ya bisa dibilang secara umum tidak bagus gitu ya, dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk ya udah harus menerjemahkan sampai pada level itu. Dan resiko kita sebagai penerjemah sih Bapak Ibu, kalau ada kaitannya dengan waktu, kalau menjadi lebih cepat itu rezeki kita. Kalau menjadi semakin lama karena kita harus klarifikasi semakin banyak, itu menjadi that's menjadi misi kita untuk membantu penulis sih. Dan menerjemahkan dokumen ilmiah ini ada aspek apa ya Bapak Ibu ya? Ada aspek sosialnya, saya kira, bukan sosial sih, tapi tanggung jawab sebagai penerjemah yang ikut membantu peneliti Indonesia untuk menyampaikan ide-ide ini ke komunitas dunia gitu Bapak Ibu. Oke, dan itu menarik sekali. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ini ada satu lagi yang kurang lebih menyangkut yang barusan dibahas ya, masalah budget dan kompensasi. Sepertinya beberapa rekan di sini mengeluhkan banyak yang belum menyadari dan mengapresiasi penerjemahan profesional di bidang ilmiah ini. Gimana menurut Pak Ardian? Iya, betul sekali Pak. Sebenarnya masalahnya bukan mereka tidak mau mengapresiasi sih Pak, tapi karena ini kan klien personal ya, bukan klien corporate ya. Kalau klien corporate atau pemerintahan, kita bisa mengacu kepada rate yang memang disepakati oleh standar pemerintah gitu ya. Kita bisa menetapkan oke, rate-nya segini lah gitu. Tapi yang ini ada ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah sebenarnya misi-misi sosial gitu. Kenapa? Karena kita membantu personal gitu. Ada kalanya mereka harus membayar itu secara pribadi gitu Bapak Ibu ya. Ini Mas tolong diterjemahkan artikel saya, budget saya sekian gitu, dan itu rasanya kalau saya sebagai
sebagai akademisi juga merasa iya ya, saya sebagai dosen juga bayarannya segini-segini juga gitu. Jadi itu menjadi aspek yang mungkin harus Bapak Ibu pertimbangkan juga. Bukan kita ini ya, bukan lantas well, kok bayarannya kalau menerjemahkan dokumen ilmiah segini ya. Nah, kita juga harus memahami bahwa klien kita ini adalah klien personal, dosen Indonesia, akademisi yang memang secara rata-rata tidak semua perguruan tinggi itu mampu untuk memberikan payment yang tinggi gitu Bapak Ibu. Dan kita kemudian ya udah, mungkin Bapak Ibu harus membagi ya. Nah, saya akan menerjemahkan dokumen-dokumen yang komersial itu rate-nya segini, tapi ketika saya menerjemahkan dokumen-dokumen akademik, saintifik untuk membantu komunitas akademisi, memang saya harus memberikan rate yang lebih rendah. Kenapa? Karena daya belinya memang kemampuannya, dan ini menjadi misi kita untuk membantu. Misinya bukan lagi misi untuk mendapatkan keuntungan Bapak Ibu, tapi novelty sih ya, udah kesannya dari ini ya, novelty. Jadi membantu komunitas akademik untuk menyampaikan suaranya ke komunitas dunia gitu. So kalau dibilang rate-nya rendah, ya karena memang bukan komersial Bapak Ibu, bukan perusahaan dan bukan government, bukan asosiasi yang besar gitu ya, tapi ini adalah orang-orang personal yang memang membayar dari kantongnya sendiri, dan ada kalanya itu tidak diganti oleh kampus mereka loh Bapak Ibu. Dan kita ya rasanya kita memang harus membantu itu gitu Pak Ade. Ya, dan karena Pak Ardian di dua sisi, jadi mengetahui masalah ini ya, karena pengajar Ya juga di betul betul kampus. Pak. Ya teman-teman banyak komplain juga kok, Pak saya menerjemahkan tapi nggak bisa di reimburse nih katanya gitu, bisa diganti, oke. Tapi ada kalanya juga begini Bapak Ibu, kalau memang dari pengalaman saya begini, kalau kita kemudian sudah berhasil menerjemahkan dan kemudian artikel kita itu sudah berhasil terbit di jurnal yang bereputasi, biasanya mereka akan mendapatkan reward gitu ya. Dosen akan mendapatkan reward dan mereka biasanya akan memberikan porsi khusus dari reward itu untuk melakukan terjemahan berikutnya. Dan Bapak Ibu bisa kemudian memberikan charge yang lebih tinggi gitu ya, memberikan charge yang Bapak Ibu udah mengetahui ya kualitas saya gitu, boleh nggak saya naik sedikit gitu, itu boleh dilakukan. Gitu. Dan mereka biasanya akan mau aja untuk membayar, oke Pak, kualitasnya udah saya ketahui, saya akan berikan lebih. Gitu. Jadi, seperti itu Pak Ade. Ya, terima kasih Pak Ardian. Memang masih banyak pertanyaan yang mungkin sayangnya tidak bisa dijawab malam ini. Jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin Pak Ardian nanti bisa dihubungi langsung, bersedia ya Pak? Oh iya Pak, boleh sekali, boleh. Ya, nanti bisa dihubungi langsung ke Pak Ardian, kemudian juga bisa mencoba membuka situsnya prosemantik.com ya tadi. Ya, Di situ betul Pak. bisa dihubungi secara langsung. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Ardian sudah mengisi berbagi malam ini, sangat menarik, sangat unik, sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Jadi saya harap tidak berhenti sampai di sini untuk rekan-rekan ya, setelah mendengar pendekatan yang baru ini, nanti mungkin setelah ini justru akan mematik keingintahuan yang lebih jauh, dan nanti bisa mencari-cari Google sendiri, mencari referensi-referensi ilmiah lebih lanjut tentang hal ini. Sekedar mengingatkan untuk webinar HPI berikutnya, hari Sabtu depan, kita ada webinar dengan tema Lika-liku menjadi penerjemah tersumpah. Ini untuk rekan-rekan yang tertarik dengan penerjemahan hukum dan ingin meneruskan karirnya menjadi penerjemah tersumpah, bisa bergabung hari Sabtu 19 November pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Ya, saya rasa cukup sekian malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini bisa menjadi amal bagi kita sebarkan kepada yang lain. Dan juga kami menunggu untuk rekan-rekan lain juga yang ingin berbagi, kami persilahkan bisa menghubungi pengembangan profesi Himpunan Penerjemah Indonesia. Nanti akan kami jadwalkan sesinya. Kebetulan untuk sesi yang akan datang hingga Desember sudah penuh ya, jadi mungkin nanti bisa kita jadwalkan bulan Januari ya 2022. Oh, foto sudah Pak, tadi sudah saya foto diam-diam, jadi susah. Untuk dokumentasi sudah ada. Terima kasih sekali lagi. Saya rasa cukup sekian. Saya Ade Indarta. Selamat malam. Sampai bertemu di webinar-webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih Pak Ardian. Wah, mantap sekali. Bagus Alhamdulillah. sekali.